Hai, jumpa lagi dengan Kak Dodi. Gimana kabar kalian semua teman-teman? Tetap sehat, penuh sukacita. Kak Dodi bersyukur kalau hari ini masih diberikan kesempatan untuk menyapa kalian semua. Gimana? Sudah siap untuk menjalani ibadah kita pagi hari ini? Oke, kita siapkan pikiran kita, hati kita untuk datang kepada Tuhan dan memuji Dia. Tapi sebelum kita masuk ke dalam firman, sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Oke, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat kesehatan yang boleh kami terima hingga hari ini. Terima kasih untuk penyertaan dan kasih Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami selama kami menjalani studi kami secara online. Terima kasih Tuhan kalau di hari ini kami boleh menjalani ibadah kami dengan baik walaupun kami di rumah. Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami untuk datang kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, setelah kita berdoa, saatnya kita memuji Tuhan. Nah, ini adalah lagu pujian untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Kita mengakui bahwa betapa baiknya Engkau Tuhan yang sudah menyertai hidup kita semua sampai dengan hari ini. Nyanyikan ya teman-teman ya, jangan cuma nonton aja lo ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, Selalu baik rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, selalu kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeay. Pujian pertama sudah kita naikkan kepada Tuhan. Nah, sebelum masuk firman, kita memuji lagi ya teman-teman. Satu pujian ya. Ku siap mendengar firman Tuhan.
Tuhan, hati dan telingaku siapkan, berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Sekali lagi ya. Aku siap mendengar firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan, berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Selamat pagi anak-anak semua. Sudah mandi semua kan? Dan sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Ya, bagus ya. Nah, firman Tuhan pada kali ini akan dibawakan oleh saya, Om Riki. Nah, mungkin banyak di antara kalian yang belum mengenal Om Riki, tetapi mungkin kakak kalian yang mengenal Om Riki karena sewaktu Om Riki ngajar di gereja itu seringkali Om Riki sebelum membawakan firman Tuhan memperlihatkan sebuah sulapan kepada anak-anak. Jadi mungkin kakak kalian mengingat akan Om Riki yang seringkali memperlihatkan sulap kepada mereka. Nah, tapi untuk kali ini firman yang akan kita baca dan renungkan adalah tentang seorang janda, ya, judulnya Minyak Seorang Janda. Nah, tetapi sebelumnya Om Riki akan bertanya dulu kepada kalian. Seorang janda ini adalah seorang janda yang merasa ketakutan. Nah, Om Riki tanya kepada kalian semua, pernah nggak anak-anak merasa ketakutan? Kalau ada, angkat tangan. Ya, kalau ada yang merasa ketakutan, apa yang ditakutkan oleh kalian? Apa mungkin takut digigit anjing? Nah, tentu enggak ya. Kalau zaman sekarang anjing itu kan dipelihara di dalam rumah. Dan jika anjing itu keluar pun, apakah diajak jalan-jalan oleh pemiliknya, itu pun akan memakai tali pengikat sehingga tidak membahayakan bagi orang yang berjalan di sekitarnya. Tapi kalau zaman dulu waktu Om Riki masih kecil, itu anjing itu berkeliaran di mana-mana, sehingga memang betul kadang kita takut digigit anjing. Tapi pada waktu dulu, sekarang sudah enggak lagi ya. Nah, atau mungkin takut karena nggak naik kelas misalnya. Nah, kalau anak-anak sudah berdoa pada Tuhan, sudah belajar dengan baik, ya tidak perlu takut akan tidak naik kelas. Pasti kalian akan naik kelas, ya kan? Atau mungkin kalian takut karena diancam oleh teman yang lebih besar, yang lebih kuat waktu di sekolah. Ya bisa jadi, karena kadang ada anak sekolah, teman-teman yang mungkin bersikap nakal ya, sering mengancam teman-teman yang masih kecil gitu ya. Mereka mempunyai grup atau geng gitu ya untuk membuli atau mengancam teman-teman lain yang badannya lebih kecil. Nah, kalau sekarang Anda kata kalian ini merasa ketakutan seperti itu, apa yang kalian lakukan? Siapa yang kalian cari? Ya, tentu saja kalian akan mencari, menceritakan kejadian kepada papa atau mama. Tetapi jangan lupa, kalian juga bisa mencari Tuhan untuk masalah ketakutan ini.
Nah, firman Tuhan pada hari ini kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan tentang ketakutan seorang janda miskin. Nah, apa yang ditakutkan oleh janda miskin itu nanti kita akan baca di dalam Alkitab. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini masih Engkau beri kami kesempatan untuk boleh memuji nama-Mu dan mendengar firman-Mu. Terima kasih Engkau telah memberikan kami kesehatan dan kekuatan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan badan yang sehat, yang kuat, segar, untuk boleh mendengar firman-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati Om Riki yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan ini boleh disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan boleh dimengerti oleh kami semua, dan kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, mari sekarang kita akan baca kitab Raja-Raja ya. Jadi kita akan baca firman Tuhan pada hari ini di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai 7. 2 Raja-Raja ini ada di dalam perjanjian lama ya anak-anak. Sudah ketemu semua? 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Om Riki bacakan untuk kita semua ya. Minyak seorang janda. Tetapi Om Riki memberikan subtema, yaitu ketakutan seorang janda yang miskin. Baik, sekarang kita baca bersama. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Nah, firman Tuhan itu menceritakan ada seorang janda ya, yang miskin. Apalagi janda ini mempunyai 2 orang anak yang juga harus diberi makan setiap harinya. Oleh karena itu, janda ini begitu susah. Dia kekurangan uang, bahkan tidak punya uang sama sekali untuk menyambung hidupnya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia minta bantuan dari orang lain, yaitu apa? Dia berhutang.
Nah, dengan demikian terus-menerus dia hutang terus. Akhirnya hutangnya semakin banyak dan masalah mulai terjadi. Yaitu apa? Penagih hutang sudah datang. Orang yang dia minta hutang itu, dia datang saatnya untuk menagih agar si ibu ini membayar semua hutang-hutangnya. Tetapi karena si ibu ini tidak punya uang untuk membayar hutang tersebut, sudah habis kan untuk biaya hidup sehari-hari, maka yang terjadi adalah penagih hutang tersebut akan mengambil kedua anaknya itu untuk menjadi budak. Waktu itu memang perbudakan ada di zaman itu, ya, sehingga ada kata seseorang tidak bisa membayar hutang, anak yang akan diambil menjadi budak. Dan budak itu sangat berbeda dengan kalau zaman sekarang pembantu. Pembantu itu mendapatkan gaji, mendapatkan uang setiap bulannya dari dia bekerja. Juga ada perlindungan dari pemerintah untuk keselamatan dari pembantu tersebut. Tetapi pada zaman dulu, yang namanya budak itu tidak digaji, hanya cukup makan, gitu. Dia tidur di tempat tuannya, tetapi dia tidak mempunyai hak untuk hidup. Artinya begini, sang majikan itu, tuannya, bisa melakukan apa saja terhadap budak tersebut. Mau dipukuli setiap hari, mau bahkan dibunuh pun, tidak ada hukum yang bisa menjerat si pemilik, si majikan ini untuk masuk penjara. Karena budak yang sudah dibeli itu seperti barang yang sudah dibeli oleh orang. Barang itu mau dibuang, mau diapakan, terserah yang punya. Nah, itu kejadiannya, sehingga hal tersebut sangat menakutkan si ibu ini. Lalu ibu ini datang kepada Nabi Elisa, seorang nabi, abdi Allah yang waktu itu sangat dikenal, ya. Sehingga ibu ini datang kepada Elisa dan dia mengatakan, "Tuanku, suamiku sudah meninggal, dan aku pun juga setia dan takut sama Tuhan. Tetapi saya punya masalah yang sangat berat, yaitu penagih hutang datang kepadaku dan akan mengambil kedua anakku menjadi budak." Lalu Nabi Elisa berkata, "Apa yang ada padamu di dalam rumahmu?" Si janda itu menjawab, "Tidak ada apa-apa di rumahku kecuali sebuah buli-buli atau gentong yang berisi minyak." Lalu Nabi Elisa berkata, "Pergilah, mintalah kepada para tetanggamu untuk meminjam atau meminta buli-buli, tetapi jangan sedikit." Artinya itu semua tetanggamu itu kamu datang untuk minta atau pinjam buli-buli tersebut. Lalu setelah kamu masuk ke dalam rumah, kamu beserta anak-anakmu harus menutup pintu rumah. Lalu tuanglah buli-buli yang ada di minyak yang ada di dalam buli-buli di rumahmu itu, tuangkan ke buli-buli atau gentong yang kamu pinjam dari para tetangga itu. Mana yang sudah penuh, kamu angkat, ganti yang masih kosong, tuangkan lagi. Nah, lalu si janda ini pulang, ya, dia beserta anak-anaknya melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa ini, si abdi Allah ini. Mereka mengetok pintu tetangga, meminjam atau meminta. Kalau nggak boleh minta, ya mau pinjam gitu kan, nanti akan dikembalikan lagi. Mereka meminjam sebanyak-banyaknya. Mungkin tetangga-tetangga yang jauh-jauh pun juga didatangi sebanyak-banyaknya. Lalu dibawa ke rumah, dan gentong-gentong yang kosong-kosong yang banyak ini dikumpulin. Lalu mereka menutup
pintu rumah, dan si janda ini mulai menuangkan budi-budi yang dia punya itu, dituangkan ke gentong yang masih kosong tersebut. Ternyata mujizat Tuhan terjadi. Minyak yang ada di gentongnya dia itu waktu dia tuangkan, terus itu mengalir terus. Seperti mata air, mengalir terus. Sampai gentong yang pertama penuh. Disingkirkan, anaknya membawa gentong yang kosong, dia tuang lagi. Penuh, singkirkan lagi. Bawa lagi yang kosong, tuang lagi. Terus sampai banyak buli-buli itu menjadi penuh dengan minyak. Dan pada saat sampai gentong yang terakhir, si janda itu berkata, ambilkan lagi gentong yang kosong. Tetapi si anak menjawab, ibu, tidak ada yang kosong lagi, sudah nggak ada gentong yang kosong. Lalu dengan sekejap, minyak yang ada di buli-buli yang itu tuangkan berhenti mengalir. Luar biasa ya kejadian ini. Kejadian sungguh di luar masuk akal manusia. Inilah mujizat Tuhan yang Tuhan berikan kepada si janda tersebut bersama anak-anaknya melalui Nabi Elisa. Nah, kemudian si ibu ini bulu-bulunya sudah penuh semua. Dia kembali datang kepada Nabi Elisa dan berkata, Tuanku, semua buli-buli gentong-gentong itu yang ada di rumah sudah penuh semua dengan minyak. Lalu apa yang harus aku lakukan? Nabi Elisa menjawab, pergilah, jualah minyak-minyak tersebut, dan hasil dari penjualan minyak itu bayarlah hutangmu, dan selebihnya dari hasil penjualan tersebut, uang yang masih ada sisa, kamu boleh pakai untuk hidupmu bersama dengan anak-anakmu setiap hari. Nah, itu lalu dilakukan oleh si ibu. Dia pulang, dia menjual semua minyak yang ada di gentong-gentong tersebut ya. Pada waktu itu, minyak itu cukup mahal harganya. Sehingga hasil penjualan dari minyak yang dia jual tersebut, karena gentong itu banyak sekali minyaknya, maka dia mendapatkan uang yang cukup banyak, sehingga dia bisa membayar semua hutang-hutangnya lunas, selesai, dan masih ada sisa uang itu, dan itu dia gunakan untuk dia hidup bersama dengan kedua anaknya. Kedua anaknya tidak lagi menjadi budak, tetapi mereka berkecukupan karena berkat yang dari Tuhan, karena mujizat yang dari Tuhan. Nah, itulah kisah dari janda seorang miskin ini yang mana dia awalnya ketakutan akan apa? Akan masa depannya, bagaimana dia akan makan, bagaimana dia akan melanjutkan hidup bersama dengan anak. Tetapi Tuhan menjawab melalui mujizat sehingga dia berkecukupan. Nah, anak-anak semua, kita bisa memetik hikmat ya dari kisah ini, bahwa Allah Tuhan itu akan memberikan mujizatnya kepada orang yang memintanya. Tetapi jangan lupa bahwa Allah juga menginginkan umatnya ini untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi istilahnya Tuhan akan melakukan bagiannya setelah umatnya atau orang yang meminta pertolongan Tuhan itu melakukan bagiannya terlebih dahulu. Ngerti ya anak-anak ya? Jadi nggak langsung Tuhan kasih mujizat begitu, enggak. Tetapi Tuhan menginginkan si orang yang meminta pertolongan ini melakukan bagiannya terlebih dahulu. Nah, coba seandainya Nabi Elisa sudah mengatakan, mintalah, pinjamlah buli-buli ke semua tetanggamu. Tetapi si janda itu ternyata, Tuanku,
kalau saya yang miskin ini minta atau pinjam buli-buli, saya pasti nanti ditolak sama tetangga-tetangga. Saya akan dipermalukan ya Tuanku. Jadi yang ada buli-buli yang ada pada saya sendiri aja lah. Tidak usah pinjam kepada tetangga-tetangga. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Tuhan sudah ingin mencurahkan mujizatnya, berkatnya kepada si janda miskin ini. Tetapi kalau si janda miskin ini tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan melalui Nabi Elisa tersebut, tentu mujizat itu tidak akan terjadi. Nah, hal yang sama terjadi pada diri kita. Kita mungkin merasa ketakutan akan apapun, ya. Lalu kita minta tolong kepada Tuhan. Atau kita punya masalah, kita minta tolong kepada Tuhan. Tuhan sudah akan memberikan mujizatnya, bahkan memberikan pertolongan. Tetapi Tuhan juga menginginkan kita melakukan bagian kita. Jadi, apa yang kita minta, apa yang kita doakan, Tuhan akan menjawab. Tetapi anak-anak harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan, supaya pertolongan itu, mujizat itu terjadi. Lalu mungkin anak-anak akan bertanya, Om Riki, bagaimana saya bisa tahu yang Tuhan perintahkan, supaya saya bisa melakukan terlebih dahulu, supaya dapat pertolongan dari Tuhan, supaya dapat mujizat dari Tuhan? Nah, anak-anak, Tuhan tidak memerintahkan langsung ya dari Tuhan melalui suara dari Tuhan dari langit kepada kita, kepada anak-anak semua gitu ya. Seperti Tuhan pun juga tidak berbicara langsung kepada si janda miskin. Tuhan berbicara melalui abdinya, yaitu melalui Nabi Elisa. Nah, dari Nabi Elisa ini yang artinya Tuhan melalui seorang manusia, Nabi Elisa, ini yang memberikan perintah kepada si janda miskin. Nah, sama halnya terhadap anak-anak semua. Kalau anak-anak semua meminta pertolongan pada Tuhan, ketakutan, kecemasan, atau apapun masalah yang terjadi, ya, anak-anak mencari Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Lalu, bukan berarti Tuhan lalu memerintahkan langsung dari langit gitu ya, dari surga. Tetapi Tuhan memerintahkan apa yang anak-anak harus lakukan melalui siapa? Ya, melalui manusia juga. Bisa melalui papa kita, bisa melalui mama, bisa melalui teman, ya, atau juga bisa melalui membaca firman Tuhan. Waktu anak-anak membaca firman Tuhan, ini kayaknya Tuhan berbicara kepada saya untuk melakukan hal ini. Ini pas dengan apa yang saya doakan kepada Tuhan. Nah, misalnya, kasihilah sesamamu, ya kan? Hormatilah orang tuamu. Selama ini saya kok sama papa mama kok nggak hormat ya, saya malah menjengkelkan mereka, seringkali menyakiti hati mereka. Sekarang firman Tuhan mengatakan, hormati papa mama, gitu ya. Atau tidak boleh mementingkan diri sendiri. Pikirkanlah kepentingan orang lain. Jangan egois, tapi harus membantu orang lain. Nah, perintah-perintah Tuhan inilah yang Tuhan perintahkan pada kalian untuk kalian lakukan. Jadi dari papa atau mama menginginkan kalian melakukan itu, dan itu kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, itulah Tuhan yang berbicara melalui mereka agar anak-anak melakukan. Kalau anak-anak sudah melakukan bagian dari kalian, Tuhan nanti akan melakukan bagiannya, yaitu mujizat itu akan terjadi. Nah, itulah firman Tuhan yang bisa kita baca, yang bisa kita renungkan, ya. Tetapi terlebih
berbahagia lagi kalau kita semua bukan hanya membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, tetapi terlebih lagi melakukan firman Tuhan. Jadi setiap ada ketakutan, setiap ada masalah, jangan kemana-mana, cari Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Kita melakukan bagian kita, nanti Tuhan akan melakukan bagiannya Tuhan, dan masalah itu akan terselesaikan. Ada solusi, ada jalan keluar bagi segala permasalahan kita. Amin. Ya, ayat hafalannya diambil di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Perjanjian baru ya anak-anak ya. Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi untuk dibacakan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, Allah kita adalah Allah yang kaya ya, karena Dia menciptakan bumi dengan segala isinya. Juga adalah Allah yang mulia. Allah yang kaya dan mulia ini akan memenuhi segala keperluan kita. Asal apa tadi dari cerita tadi? Ya, asal kita terlebih dahulu melakukan bagian kita, yaitu melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan, apa yang Tuhan perintahkan. Ya, jadi jelas ya anak-anak ya. Jadi Allah akan memberikan mukjizat, akan melakukan bagiannya, tetapi terlebih dahulu kita harus melakukan bagian kita, sehingga Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita, Allah akan menyelesaikan masalah-masalah kita, Allah akan menghilangkan ketakutan kita. Ya. Nah, lalu untuk kegiatan ya, untuk pada hari ini anak-anak bisa cari seperti ini, kayak toples begini ya. Kalau nggak ada ini bisa ini. Nah, ini dari dulunya coklat. Ini coklat kalau sudah habis, nah ini botol ini bisa dipakai. Yaitu untuk apa? Untuk anak-anak coba, kalau misalnya ada kecemasan, ditulis di kertas kecil gitu ya, kecemasannya apa gitu, lalu dilempit masukkan ke sini. Lalu suatu hari ada rasa ketakutan, apa ya ketakutannya, tulis di kertas tersebut, masukkan ke sini lagi, terus begitu ya. Tetapi jangan lupa, kalau ada rasa ketakutan, ketakutannya apa, lalu jangan lupa cari Tuhan ya. Jadi bukan hanya memasukkan aja, tetap berdoa kepada Tuhan, cari Tuhan, minta kepada Tuhan jalan keluarnya. Nanti Tuhan akan memberikan mukjizatnya, asal anak-anak melakukan bagian dari anak-anak. Nah, ini dimasukkan terus, nanti setahun kemudian boleh anak-anak nanti buka lagi, dilihat, oh ini dulu saya setahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu gitu ya, disimpan terus ya. Oh, saya pernah mengalami ketakutan ini, dan begitu saya berdoa, saya melakukan firman Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan mukjizat kepada saya. Nah, itu dibuka lagi, itu akan sangat membantu pertumbuhan iman anak-anak. Betapa Tuhan sayang kepada kita, kepada Tuhan sayang dan cinta kepada kita. Apa yang kita cemaskan, yang kita khawatirkan, kita takutkan, Tuhan akan menolong kita. Nah, begitu ya anak-anak ya. Nah, dengan demikian selesailah ibadah
kita pada hari ini. Dan pesan dari Om Riki, jangan lupa tetap melakukan prokes, yaitu apa? Protokol kesehatan, yang adalah 3M. Apa itu? Mencuci tangan setiap kita memegang sesuatu, ya, sesuatu yang kurang bersih gitu ya. Kita harus cuci tangan. Mungkin dari luar pegang handle pintu, di pintu luar cuci tangan. Mau makan, cuci tangan. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, memakai masker. Setiap anak-anak mau keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Itu M yang kedua. Karena masker ini sangat membantu untuk menghindarkan virus itu masuk ke dalam hidung kita, pernapasan kita, atau mulut kita, ya. Nah, M yang ketiga adalah menjaga jarak dengan orang lain, gitu ya, apalagi saat berbicara. Sudah memakai masker, tetap harus menjaga jarak. Terlebih lagi pada orang yang tidak kenal, berdekatan begitu, mereka ngomong-ngomong gitu, oh kita mesti harus agak minggir, jaga jarak, gitu ya. Nah, Om Riki tambah lagi 1M, yaitu M yang keempat. Apa itu? Menghindari kerumunan. Kerumunan itu bisa jadi misalnya teman-teman dari kalian ini mau mengajak, ayo kita pergi bersama gitu ya, atau makan bersama gitu. Nah, itu merupakan kerumunan. 4-5 orang itu bergabung bersatu, itu kerumunan. Jangan dulu. Nah, anak-anak, marilah kita menutup ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau telah memberikan firman-Mu pada kami. Engkau mengingatkan kami bahwa apa yang kami takutkan, apa yang kami cemaskan, kami seharusnya datang dan mencari Engkau ya Tuhan. Engkau akan menolong kami ya Tuhan, tetapi Engkau juga menginginkan kami untuk terlebih dahulu melakukan apa yang Engkau kehendaki, apa yang Engkau ingin kami lakukan, sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk papa mama kami ya Tuhan, di mana pada musim pandemi ini Tuhan, pekerjaan semakin sulit. Engkau berkati mereka ya Tuhan, berkati pekerjaannya, di dalam mereka membiayai kehidupan kami sekeluarga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, anak-anak, ibadah telah selesai dan Om Riki mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.